salah satu warga kampung tersebut berucap pada Bayu, tetangga yang baru datang dari kota Udang. Dia mengatakan, "Nak Bayu, selepas maghrib, bila Nak Bayu memerlukan sesuatu, lebih baik jangan melewati rumah tua itu." "Kenapa, Bi?" tanyanya terheran. "Sudahlah, kau turuti saja apa kataku." Biwarti tak menjelaskan alasan apapun. Hal itu membuat Bayu sangat penasaran. Jiwa pemberaninya membuat dia ingin tahu dan menguji nyali. "Lebih baik nanti malam aku ke rumah itu. Aku penasaran, kenapa orang-orang kampung sini enggan melewati rumah itu bila hari telah gelap." Malam pun tiba. Saat yang kutunggu-tunggu, ucap Bayu, telah datang. "Aku ingin tahu kenapa orang-orang desa Mayang sangat penakut. Waktu menunjukkan tengah malam. Aku pun memberanikan diri untuk melihat dan melewati rumah tua itu. Dengan langkah pasti, aku melangkahkan kaki mendekati rumah yang tua itu. Beberapa saat kemudian, aku telah sampai di rumah tua itu. Aku menatap dan melihat keadaan rumah itu. Tak ada satupun yang aneh. Kutatapkan mataku mengarah ke semua penjuru, tapi tak ada yang aneh juga, gumamku. Setelah beberapa saat terdiam dan tidak menemui keanehan, lebih baik aku pulang. Baru beberapa langkah, Bayu melangkahkan kaki menuju arah pulang. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya, menggugurkan beberapa daun mangga yang tepat berada di depanku. Keadaan mulai tegang saat dari dalam rumah tua itu terdengar wanita seperti sedang tertawa dengan lirihnya. Jantungku mulai berdegup kencang. Keringat pun mulai keluar dari tubuhku, membasahi baju yang kupakai. Ya ampun, apakah aku tak salah dengar? Seraya komat kamit mulutnya membacakan ayat-ayat yang menurutnya bisa mengusir setan. Sambil bertanya-tanya, aku bingung. Apakah aku masih berani melangkahkan kaki ke rumah itu kembali? Rasa penasaran menyelimuti. Akhirnya, aku memilih untuk melanjutkan langkahku. Hingga tibalah langkahku terhenti pas di depan pintu rumah tua itu. Sekarang, suara itu berganti dengan suara tangisan yang memecah keheningan malam. Nyaliku mulai ciut. Tapi aku memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Aku akan hitung sampai 3 untuk membuka pintu itu. 1, 2, 3. Biar. Dorongan tenagaku ternyata berhasil membuka pintu rumah tua tersebut. Sebenarnya aku sudah sangat ketakutan. Tapi sudahlah, lanjutkan saja melangkah. Bayu pun melangkah masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, brak! Terdengar suara benda jatuh dengan kerasnya. Spontan, aku pun balik arah. Ternyata hanya sebuah pintu rumah tua yang roboh. Perlahan tapi pasti, aku melanjutkan langkah masuk ke dalam. Dan tiba-tiba, kulihat seorang wanita tengah duduk dengan keadaan yang sangat menakutkan.
Entah apa yang ada di benakku, karena lampu senterku begitu tak menerangi sorotan wanita tersebut. Aku membelalakan mata supaya aku dapat melihat dengan jelas. Rambutnya panjang, kusut, dengan baju yang begitu kusam di badannya. Spontan, rasa takut datang, dan aku ingin berlari secepat kilat. Namun, ketika kuda-kuda untuk berlari telah aku pasang dan bersiap-siap lari secepat kilat, pelan-pelan wanita itu bersuara, "Aku mau makan. Mana? Mana?" Sejenak aku terhenti dan berbalik lagi menatap wanita itu di keremangan cahaya baterai. Dan aku menatap dengan tatapan yang heran, penuh rasa takut, seraya berkata, "Nek, nenek manusia kan?" Tanyaku. Nenek tua itu bukan hantu, tetapi manusia yang terpasung di rumah itu. Singkat cerita, aku menceritakan kejadian itu pada Pak RT. Malam itu juga, Pak RT ditemani beberapa warga mendatangi rumah itu dan melepaskan pasungannya. Setelah diselidiki, ternyata nenek itu adalah ibunya Biwarti yang dipasung sejak beberapa tahun silam. Biwarti malu memiliki ibu yang terganggu mentalnya. Sebab itu, dia memasung ibunya sendiri. Dan bila siang hari, dia memberinya makan dan minum. Kebiasaan ibunya Biwarti selalu tidur dengan nyenyak di siang hari. Namun, bila telah malam, dia menakut-nakuti seluruh warga agar tidak mendekati rumah tua itu. Dengan tujuan, rahasianya tidak diketahui orang-orang sekitar. Sebab, ibunya Biwarti suka berteriak-teriak dan tertawa sendiri pada saat malam hari saja. Ternyata, Biwartilah biang keroknya selama ini. Untung ketahuan, kalau tidak, nenek tua itu akan semakin gila terpasung lebih lama di sana. Dan Biwarti pun tidak hanya menanggung malu memiliki ibu yang gila. Namun, kini ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Sebab telah lama dia menyiksa dan mengurung ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan alur cerpen ini. Sampai jumpa di cerpen berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya ya.